Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'du. Ikhwanil kiram wal kiramah, hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita sudah masuk pada tanggal 2 Dzulqa'dah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala tetap merahmati kita, amin ya mujibat doa isailin. Hadirin wal hadirat, kita sebagai seorang muslim, kita sebagai orang yang beriman, percaya kepada Allah, ini bagian daripada pondasi keimanan kita. Cuma persoalannya adalah, apakah kita benar memahami siapa yang menjadi Tuhan kita, siapa yang menjadi sembahan kita? Inilah salah satunya yang pernah ditanyakan orang-orang kafir kepada Rasulullah SAW, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan surah Al-Ikhlas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang esa, ahadun. Kalau bunyinya wahidun mungkin bisa ithnani wa thalatha, 1, 2, 3. Tapi kalau sudah tunggal, ahadun, tidak ada 1, tidak ada 2, tidak ada 3. Ahadun selamanya tetap ahadun. Tunggal, zat yang maha agung, zat yang maha tunggal, yakni ahad, sebagaimana Allah nyatakan dalam Quran surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Allah adalah tempat meminta. Al-maqsudu fil hawaij 'ala dawami, yakni Allah menjadi tujuan dari segala hajat, tujuan dari segala keinginan, tempat bergantung segala sesuatu untuk selama-lamanya. Kita punya hajat, kita punya tujuan, kita punya maksud. Apa yang menjadi tujuan kita? Maradatillah, mendapatkan keridhaan Allah. Apa yang menjadi maksud kita? Allah, bukan yang lain. Maka kalau kita betul-betul menjadi orang yang beriman, tujuan kita Allah, maksud kita Allah, apapun yang kita kerjakan semata-mata karena Allah, Allah pasti mudahkan segala yang kita lakukan itu. Allah pasti berikan jalan keluar dari setiap problematika yang kita hadapi. Cuma persoalannya, apakah kita melakukan sesuatu semata-mata karena Allah? Karena kalau kita melakukan sesuatu semata-mata karena Allah, pastilah kita melakukannya semata-mata mencari ridha Allah. Bagaimana mencari ridha Allah? Melakukan sesuatu berdasarkan pada petunjuk. Apa petunjuk itu? Perintah dan larangan Allah. Kalau perintah, kita bisa untuk menjalankannya, bahkan wajib menjalankannya. Tapi kalau larangan, semaksimal mungkin kita berupaya untuk menjauhinya. Kenapa? Karena perbuatan kita yang menjadi tujuan adalah Allah. Lam yalid, Allah tidak melahirkan. Lintifai mujanisatihi, ini berarti menafikan jenis dari makhluk yang dia ciptakan. Makhluk yang diciptakan oleh Allah itu melahirkan, tapi Allah tidak. Artinya salah satu ciri dari
jenis makhluk yang diciptakan oleh Allah adalah melahirkan, tapi Allah tidak melahirkan. Maka terlaknatlah orang-orang kafir yang menyatakan bahwa Allah punya anak. Mereka mengatakan malaikat itu anak-anak Allah. Mereka mengatakan Isa ibnullah, Isa anak Allah. Orang Yahudi mengatakan Uzair ibnullah, Uzair anak Allah. Terlaknat mereka yang mengatakan bahwa Allah punya anak. Allah melahirkan. Na'udzubillah. Tsumma na'udzubillah. Maka Allah menyebutkan lam yalid, Allah tidak melahirkan. Walam yulad, dan Allah juga tidak dilahirkan. Lintifa'il hudusi anhu, ini menafikan jenis baharu. Artinya salah satu ciri dari baharu rusaknya makhluk adalah karena dia dilahirkan. Sedangkan Allah tidak berawal dan tidak berakhir. Kita makhluk Allah dilahirkan. Salah satu ciri dari baharu itu adalah dilahirkan karena memang ada keturunan dari atas ke atas, terus ada jalinan tasalsul, ada jalinan terus ke atas. Sedangkan bagi Allah, Allah qiyamu binafsih, Allah berdiri dengan sendiri. Allah memiliki sifat baqo, kekal selama-lamanya. Allah ada sejak zaman azali, zaman manapun tak ada. Maka walam yulad, Allah tidak dilahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, mukafian wa mumathilan. Dan tidak ada yang sekufu, tidak ada yang sebanding, tidak ada yang sama dengan Allah, baik zat, sifat maupun af'alnya. Zatnya berbeda, karena memang kita tidak pernah melihat atau diperlihatkan zat, kecuali beberapa hadis yang menyebutkan hanya Rasulullah SAW yang pernah melihat zat Allah. Makhluknya tidak. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah mengatakan, jika engkau menyatakan dirimu pernah melihat Allah, pastikan bahwa itu bukan Allah. Karena memang zat Allah tidak bisa dilihat ketika kita berada dalam kehidupan ini. Justru keimanan kita benar-benar kuat pada saat kita tidak melihat Allah. Kenapa? Karena memang arti dari iman itu adalah tasdikul jazim, kuatnya kepercayaan kita, kokohnya keimanan, karena memang iman itu percaya, yakin dengan apa yang dikhabarkan, dengan apa yang diberitakan, dengan apa yang disampaikan. Siapa yang menyampaikan? Rasulullah SAW. Menggunakan apa beliau menyampaikan? Al-Quran. Al-Quran dari siapa? Dari Allah. Yakinnya kita kepada Rasul, yakinnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Al-Quran, untuk meyakini Allah, itu membuktikan bahwa iman kita benar-benar kuat, iman kita benar-benar mendalam. Dan ketika kita bicara berkaitan dengan sifat, tidak satupun sifat Allah yang sama dengan makhluknya. Kita melihat, Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat, tetapi kita banyak kelemahan ketika melihat. Kita tidak bisa melihat kalau seandainya itu sudah pada batas-batas yang ditentukan untuk kita. Dan kita melihat menggunakan mata. Tapi Allah, wallahu a'lam bishawab, tauhid kita menyatakan keimanan kita, Allah maha melihat dan berbeda dengan makhluk. Begitu juga dengan af'al, perbuatan. Kalau kita mengampuni seseorang, Allah maha mengampuni. Pengampunan Allah tiada tara.
Tapi bagaimana pengampunan kita? Ada batasnya. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bertara, tidak bersama dengan makhluk lainnya dalam soal-soal yang berkaitan dengan af'al atau perbuatan tersebut. Maka yakinkan bahwa Allah tidak sama dengan makhluknya. Itulah Tuhan kita, Allahu Rabbul Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.